Sebagai penikmat membaca, memiliki perpustakaan pribadi di rumah barangkali menjadi cita-cita dari banyak penikmat membaca. Namun, yang jarang sekali orang tahu, perpustakaan pribadi yang kita miliki di rumah adalah sebuah hasil dari keinginan panjang saat dia menjadi penikmat buku dari sebuah perpustakaan daerah di tempatnya dia tinggal. Sebagai seseorang yang tumbuh dan berkembang di kota Probolinggo, saya mengingat dengan baik seberapa besar upaya yang dilakukan oleh perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca pada setiap orang yang ada di kota ini. Saya mengingat bagaimana perkembangan perpustakaan yang ada di kota Probolinggo. Mulai adanya koleksi buku-buku yang menarik di perpustakaan kota yang ada di alun-alun, kemudian adanya taman bacaan yang bisa menjadi alternatif bacaan bagi anak-anak. Kemudian saya juga mengingat bagaimana kala itu perpustakaan juga memberikan kesempatan bagi beberapa lembaga untuk meminjam bukunya setiap minggu dan sehingga para anak-anak entah itu di tempat mengaji atau di sekolah bisa menikmati bahan bacaan yang jauh lebih beragam. Dan bahkan sekarang sebagai seorang guru, saya juga mengingat bagaimana perpustakaan melakukan yang namanya perpustakaan keliling. Dengan mobil perpustakaannya, mereka pergi ke sekolah-sekolah untuk membawa koleksi buku perpustakaan. Sebagai seorang guru, saya memiliki wadah, yaitu ruang kelas dan juga siswa-siswi yang belajar bersama saya di kelas tersebut untuk saya kembangkan atau saya salurkan kecintaan membaca. Ada salah satu kegiatan yang biasanya kami lakukan, yaitu kebiasaan untuk mereview atau saling bertukar cerita tentang buku novel yang mereka baca. Setiap kelas yang saya ajar, siswanya wajib memiliki satu buah buku, yaitu berupa novel. Di mana buku itu nantinya bisa mereka gunakan untuk materi-materi yang berhubungan dengan novel, seperti materi ulasan ataupun sinopsis. Nah, bukan hanya membaca, namun kita juga mendiskusikan apa yang ada di dalam novel tersebut. Contohnya, ketika mereka sudah membaca, saya akan menugaskan kepada mereka memilih satu kutipan favorit mereka. Dan setiap siswa yang saya pilih akan membacakan kutipannya di depan kelas dan dia mengungkapkan menurutnya amanat yang dia dapatkan apa atau arti dari kutipan itu apa. Dan teman-temannya ikut menanggapi. Dari kegiatan itu, anak-anak dapat membaca, anak-anak dapat memahami, dan anak-anak baik yang membaca ataupun yang mendengarkan bisa berpikir secara kritis. Ini adalah salah satu upaya yang saya lakukan untuk menumbuhkan alasan kenapa saya harus membaca. Setelah saya membaca, apa yang harus saya lakukan? Bahwa terkadang orang tua tidak membelikan buku kepada anak-anak karena mereka merasa, untuk apa buku cerita itu? Untuk apa novel itu? Hanya untuk bersenang-senang. Sedangkan di dalam sebuah novel memiliki banyak sekali amanat, memiliki banyak sekali unsur cerita yang bisa mereka maknai dan bisa mereka kritik dengan baik. Karena perkembangan teknologi saat ini tidak bisa kita pungkiri memudahkan segala hal. Jika dulu dengan membaca kita bisa menemukan jawaban dari tugas-tugas yang kita perlukan. Dan kita tidak hanya membaca dari satu buku, kita biasanya memerlukan satu atau dua buku lain yang kita gunakan untuk mendapat jawaban dari tugas yang ada di sekolah. Namun sekarang, teknologi membawa anak-anak pada segala jenis kemudahan, termasuk kemudahan untuk mencari jawaban. Dari satu kalimat mereka bisa menemukan jawaban dengan lengkap, dengan sempurna. Jadi kita tidak bisa menyalahkan saat mereka bertanya, semua jawaban saya dapat di internet, jadi untuk apa saya membaca? Dan saya ingin kelas yang saya miliki, siswa-siswi yang belajar bersama saya memiliki alasan kenapa saya harus membeli buku dan kenapa saya harus membaca. Program literasi ada sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan diri. Dan guru hadir untuk membimbing mereka agar wadah ini bisa mereka manfaatkan dengan baik. Jika kita ingin menciptakan generasi yang mencintai literasi, maka kitalah yang harus mencintainya terlebih dahulu. Dan kita mencontohkannya kepada mereka setiap harinya. Oke, sekarang Bu Eka akan membacakan buku yang sudah Bu Eka baca. Upaya kecil yang dilakukan baik oleh perpustakaan, oleh pemerintah Kota Probolinggo, ataupun oleh saya yang ada di dalam kelas
merupakan sebuah harapan di mana dari langkah kecil itu akan tercipta generasi yang mencintai membaca, akan menciptakan lingkungan Kota Probolinggo yang akrab dengan dunia literasi. Mereka membaca dengan nikmat, mereka menulis dengan kritis dan jujur, dan mereka menjadi masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Taslima. Saya Sabtawi Saputra. Saya Danira. Saya Kaila. Saya Queen. Saya Paira. Nama saya Gusti Aditya. Saya Aulia. Rafifah. Tokoh favorit saya yaitu Laut Biru dari novel Laut Bercerita karya Leila Soliha Chudori tentang perjuangan. Salah satu tokoh favorit saya adalah Harun Bagja karena dia sangat tangguh dan pemberani. Buku yang saya baca adalah Entrok karya Oki Bedasari. Tokoh favorit saya dalam novel adalah Rahayu tentang perlawanan. Tokoh favorit Pugi dalam novel Perahu Lintas tentang impian. Yang paling saya sukai adalah Syekh Badiuzzamani Said Nursi, yang mana beliau itu sangat bekerja keras dalam melakukan segala hal. Tokoh favorit saya Jatiwesi dalam novel Aroma Karsa tentang keajaiban tubuh manusia yang memiliki penciuman luar biasa. Lars Dendrik dari novel Tanah Bangsawan. Lars Dendrik menggambarkan seorang pria tangguh. Tokoh yang saya sukai di novel Hujan adalah Esok karena menceritakan tentang bertanggung jawab dan tidak pantang menyerah. Buku yang saya baca adalah Dari Arjuna Untuk Bunda dengan tokoh Arjuna, yaitu sebuah mimpi pasti butuh perjuangan.